Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agus selaku dosen mata kuliah jaringan komputer dan semua teman-teman yang berbahagia. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kabarnya baik semua ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nimas Ayuning Tias. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Sistem Informasi. Ya, kali ini saya akan ngapain sih? Jadi, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah internet. Oke, bisa kita mulai ya. Teman-teman di sini pada tahu nggak sih apa itu internet? Ya, oke. Mungkin banyak yang belum tahu, jadi akan aku jelasin sedikit. Jadi internet itu adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite. Standar Internet Protocol Suite ini bisa TCP atau IP. Ya. Pengguna internet ini miliaran loh teman-teman, dan tersebar di seluruh dunia. Oke, selanjutnya, internet ini berasal dari kata interconnection networking. Jadi ternyata internet itu sebuah singkatan teman-teman. Ya. Interconnection networking itu apa sih artinya? Jadi menurut Google Translate, interconnection networking adalah jaringan yang terkoneksi. Seperti itu. Oke, kita mulai ke sejarah internet. Pada tahun 1957, Uni Soviet yang merupakan pencetus internet, penemu ide, awal mula ide internet ada. Dia itu meluncurkan wahana luar angkasa yang disebut Sputnik. Uni Soviet ini sekarang biasa disebut Rusia ya, negara Rusia. Lalu pada tahun 1958, Amerika Serikat, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk sebuah badan yang bernama Advanced Research Projects Agency atau yang biasa disingkat ARPA. ARPA ini merupakan reaksi atas peluncuran wahana ruang angkasa Sputnik oleh Uni Soviet. Ya, jadi Amerika Serikat nggak mau kalah sama Uni Soviet, dia membentuk badan ini sebagai bentuk reaksi dari peluncuran wahana Sputnik oleh Uni Soviet. Pada tahun 1962, JCR Licklider mengatakan komputer-komputer dapat saling dihubungkan selang satu dengan yang lain secara global. Ya, sebenarnya siapa sih JCR Licklider ini? Jadi JCR Licklider ini adalah psikolog dan ilmuwan komputer asal Amerika. Lalu 1965, istilah hypertext mulai dikenalkan. Istilah ini diperkenalkan oleh Ted Nelson. Jadi hypertext itu adalah tampilan teks non-linear dalam bentuk elektronik yang berisi tautan di suatu web yang bisa memunculkan web lain. Seperti itu. Jadi hypertext ini berhubungan dengan hyperlink. Selanjutnya pada tahun 1968, jaringan Timnet mulai diciptakan. Jaringan Timnet itu apa sih? Jadi jaringan Timnet itu adalah jaringan komunikasi data internasional yang berada di kantor pusat. Selanjutnya pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika US DARPA atau yang biasa disebut Defense Advanced Research Projects Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian dengan cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Selanjutnya pada tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer. Jadi jaringan ARPANET ini mulai berkembang teman-teman. Selanjutnya pada tahun 1972, sebuah golongan kerja yang disebut dengan International Network Working Group atau yang biasa disingkat INWG
diciptakan untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer. Selanjutnya, pada tahun 1973, ARPANET bertambah lagi dengan masuknya universitas di luar Amerika Serikat. Jadi seiring bertambahnya universitas di luar Amerika Serikat yang bergabung ke ARPANET itu mulai berkembang, mulai bertambah. Yaitu universitasnya apa aja sih? Jadi universitasnya itu ada University College of London yang berasal dari Inggris dan Royal Radar Establishment dari Norwegia. Lalu pada tahun 1974, Vincerf dan Bob Kahn menyebarluaskan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol atau yang biasa disebut TCP. Selanjutnya pada tahun 1977 sudah berada 111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. Ya, jadi ARPANET ini semakin berkembang, teman-teman. Selanjutnya pada tahun 1978 protokol TCP dipecah menjadi 2 anggota. Apa aja itu? Jadi yang pertama ada Transmission Control Protocol atau yang biasa disingkat TCP, dan yang kedua ada Internet Protocol atau yang biasa kita sebut IP. Pada tahun 1979, grup diskusi Usenet pertama diciptakan. Lalu pada tahun 1980, komputer atau PC sudah banyak dimiliki oleh masyarakat dunia. Jadi komputer atau PC ini sudah menjadi barang yang umum dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan. Dan TCP atau IP ini digunakan sebagai protokol universal internet. Dan selanjutnya, ini terakhir perkembangan internet, ini bukan terakhir sih, jadi ini sejarah perkembangan internet. Pada tahun 1986, domain mulai diperkenalkan, yang kini kita kenal sebagai DNS atau Domain Name System. Apa sih fungsinya? Jadi fungsinya adalah untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Ya, seperti itu teman-teman. Dan internet ini terus berkembang seiring berjalannya waktu hingga seperti yang kita kenal sekarang ini, internet yang sangat canggih yang bisa menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia sehingga kita semua bisa saling terhubung satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin sekian penjelasan tentang sejarah internet dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa memahami dan menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.